Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan bahas multipolar MLPL, di mana hari ini terjadi kenaikan hingga 5% di 380 dan tadi sempat berada di 388. Terjadi di pasar reguler adanya akumulasi oleh asing, dan kita lihat lagi emiten ini ternyata terjadi akumulasi di harga nego di harga 400. Kurang lebih ada 2 triliun dan yang masuk di angka tersebut. Oke, jadi dengan kenaikan yang seperti ini, adanya akumulasi di harga nego pada harga 400, menurut saya emiten ini masih akan berpotensi di bawah lebih dari harga 400. Jadi kita tentukan saja emiten ini berpotensi menyentuh resistan di 410 dan 440. Mengapa seperti itu? Karena dana yang masuk cukup besar. Jadi menurut saya tidak akan mungkin jika dana yang masuk sebegitu besar, emiten ini tidak dibawa naik. Namun, dengan kondisi sekarang, saya mengingatkan teman-teman, kalau seandainya akumulasi di harga 400, resistan di 440 itu baru terjadi kenaikan sekitar 10%. Ini tidak mungkin karena dana yang masuk cukup besar, maka menurut saya kemungkinan emiten ini akan digoyang dulu teman-teman, untuk supaya broker yang melakukan akumulasi di harga 400 bisa mendapatkan dana yang cukup banyak atau mengakumulasi di harga bawah kembali, setidaknya di harga 350. Kita tunggu, semoga besok emiten ini langsung mencoba untuk arah. Kalau kita lihat chart untuk monthly-nya teman-teman, mohon maaf, weekly-nya emiten ini berada di harga 440. Kita lihat lagi di sini. Untuk harga tertinggi di monthly-nya itu masih dalam 1 bulan ini masih berada di 440. Jadi menurut saya dengan akumulasi sebesar itu, emiten ini berpotensi dibawa ke 570. Jangka panjang menurut saya cukup baik. Untuk teman-teman harus perhatikan lagi cara bermain di emiten ini untuk bersantai saja sambil menunggu transaksi yang akan terjadi di bulan 1 nanti. Menurut saya seperti itu teman-teman. Semoga besok langsung ada momentum pantulan yang cukup tinggi hingga emiten ini bisa menyentuh harga arah. Dalam hal ini, emiten ini masih akan berpotensi menuju ke 620 hingga 810. Harap bersabar dan tidak langsung melakukan all in di emiten ini, karena ini cukup berisiko teman-teman. Ada broker yang melakukan akumulasi di harga 400, sedangkan harga emiten ini masih di harga 380. Sebaiknya teman-teman akumulasi bertahap dan menunggu, tidak langsung meng-HK emiten ini. Mesin akhirnya koreksi juga teman-teman, closing di ARB di harga 1325. Emiten ini memang terlihat akumulasi terus teman-teman, dari tanggal 29 bulan 11 hingga tanggal 20 bulan 12. Dan kita tunggu emiten ini koreksi lagi hingga terlihat adanya pantulan teman-teman. Untuk transaksi jangka panjang menurut saya emiten masih bagus, tapi melihat emiten ini beberapa kali membentuk resistan-resistan baru dalam waktu yang sangat singkat, maka menurut saya teman-teman harus berhati-hati, dan kalaupun ingin bertransaksi tunggu dia closing di zona hijau teman-teman, lalu lakukan transaksi hit and run di emiten ini. Harap bersabar, saya masih melihat bahwa emiten ini cukup bagus untuk ditransaksikan. Mesin sendiri, saya lihat di data RTI teman-teman, untuk mesin pada tahun 2021 tetap membagikan dividen.
senilai 2 perak. Jadi menurut saya emiten ini masih cukup sehat karena mau men-sharing, membagikan dividennya kepada pemegang sahamnya. Tetap berisiko dan tidak disarankan mengakumulasi saat emiten ini closing di harga ARB. KBAG hari ini closing di bearish strong di harga 73. Emiten ini berpotensi esok hari akan menyentuh harga, saya coba hitung dulu, berpotensi akan menyentuh ke 68. Untuk selanjutnya kita harapkan akan ada pantulan seperti yang teman-teman lihat di tanggal 9 bulan 12 dan hal ini tanggal 14. Maka besok menurut saya kita lihat potensi emiten ini saat menyentuh di harga 68. Apakah akan dibawa naik atau tidak banyak akumulasi di harga tersebut? Maka teman-teman jangan ikutan mengakumulasi. Tapi yang penting teman-teman sudah tahu bahwa emiten ini diakumulasi cukup besar pada tanggal 17 bulan 12 tahun 2021. Tetap pantau dan bermain cepat saja di emiten ini. Wow, Ginting Jaya Energi tadi dibuka di harga openingnya di harga ARB di 60. Emiten ini memang cukup lama tadi di harga 60, teman-teman. Hampir kurang lebih sekitar hampir mendekati 1 jam atau mungkin sekitar 30 menit lebih, teman-teman. Emiten ini dibawa ke harga ARB-nya di 60 dan 61, 62, 63 dan kembali turun lagi ke 60. Mungkin ada teman-teman yang kemarin sudah sempat mengakumulasi di harga openingnya yaitu di 64 dan mencoba setting sell di 65. Saya sendiri mengakumulasi emiten ini kemarin di 64 dan memasang setting sell di 65. Tapi karena saya lihat emiten ini ternyata di saat menyentuh harga 60 ternyata masih diakumulasi di harga 61, maka dari itu saya optimis teman-teman bahwa emiten ini akan dibawa naik hingga ke 65. Makanya saya mengakumulasi emiten ini di harga 61, 62 dan ternyata memang betul terjadi pantulan. Kita lihat tadi emiten ini akhirnya closing dengan kenaikan 17%. Namun jika teman-teman perhatikan lagi ternyata kenaikan tersebut itu terjadi mendekati di harga closingnya, teman-teman. Jadi memang sempat dibawa turun dan ini pasti akan cukup mengganggu psikologis teman-teman yang mengakumulasi emiten ini. Dan semoga teman-teman tadi sempat cuan di emiten ini. Kalau saya pribadi sih sepertinya saya mulai bisa melihat karakter dari bandar yang memegang banyak emiten ini. Jadi sebaiknya kalau volume transaksi besar dan tidak langsung terjadi kenaikan, maka emiten ini berpotensi akan digiring dulu ke bawah untuk selanjutnya teman-teman lihat di harga ARB-nya apakah terjadi akumulasi. Kalau tidak, berarti sebaiknya teman-teman abaikan emiten ini. Berhati-hati di WOW, sepertinya bandarnya cukup oke dan cukup bisa mengganggu psikologis untuk teman-teman yang tidak nyaman bermain langsung di harga opening ARB. Tetap ada risiko. RBMS, Ristia Bintang Mahkota Sejati, emiten ini tadi nyaris berada di harga terendahnya 54, yaitu harga ARB. Namun ketika sampai di harga 55,
emiten ini akhirnya mantul hingga menuju harga arah. Dan ini terjadi mendekati jam 2 saat opening tadi. Emiten ini konsisten di harga arah hingga closing. Di transaksi negosiasi tidak ada transaksi yang cukup berarti, namun jika kita melihat di sini di pasar regulernya, emiten ini ternyata 2 hari terjadi distribusi. Frekuensi cukup baik, berada di 27.000 dengan volume transaksi hingga 9 juta lembar. Dan emiten ini berada di harga arah, maka menurut saya besok emiten ini berpotensi akan menyentuh ke 81. Dari 78 ke 81 berarti terjadi kenaikan 3,8%. Untuk emiten yang closing hingga arah, menurut saya ini berpotensi akan sampai teman-teman 81, maka menurut saya emiten ini sebenarnya berpotensi menuju ke 88. Tetap diawasi, tetap dipantau emiten ini, karena dalam 2 hari emiten ini telah terjadi distribusi. Untuk amannya sih teman-teman yang tadi sudah sempat mengakumulasi di harga sebelum arah, teman-teman bisa memasang setting sell di 79. 78 ke 79 berarti ada kenaikan 1,2. Yang kita harapkan di sini tentu terjadinya akumulasi hingga emiten ini bisa langsung opening, setidaknya terjadi kenaikan hingga di 81. Silakan buat teman-teman yang merasa yakin emiten ini masih mampu untuk berada di zona hijau. Tetap hati-hati dan diawasi. Saran saya sih ambil di range 88 dan 81 dan di 79 untuk mengantisipasi jika emiten ini ternyata langsung terjadi distribusi. EPAK Mega Lestari EPAK Sentosa Raya mampu naik hingga di harga 66, yaitu terjadi kenaikan 24% dan closing di 58 dengan average price berada di 60,60. Emiten ini berpotensi menurut saya mampu menyentuh ke 59. Kenapa targetnya cukup rendah dan tidak tinggi teman-teman, padahal harga average price-nya sendiri di harga 60. Teman-teman bisa perhatikan di sini di mana tanggal 13 hingga tanggal 17 volume transaksi emiten ini bisa turun. Padahal pada tanggal 10-nya terjadi volume transaksi hingga 3 juta lembar. Dan di hari berikutnya turun, teman-teman. Namun, teman-teman perhatikan di sini bahwa selalu terjadi kenaikan walaupun emiten ini koreksi ataupun kembali ke harga 0%-nya. Jadi teman-teman bisa mengambil momentum tersebut untuk bisa mengambil cuan singkat di emiten ini. Seperti yang saya informasikan tadi, karena emiten ini setelah volume transaksi yang cukup besar dalam beberapa hari kemudian, volume transaksi bisa turun jauh di bawah 1 juta. Tepat risiko dan ambil cuan secukupnya saja untuk emiten yang sedang digoreng ini. Menurut saya seperti itu, teman-teman. CPRO, Centa Proteina Prima, tadi sempat naik hingga 5% dan closingnya ternyata tersisa 0,96 di harga 105. Volume transaksi cukup baik dibanding volume transaksi di 1 hari sebelumnya, mana volume transaksi mencapai 3,5 juta lembar. 1 hari sebelumnya 1,6 juta lembar.
terjadi distribusi di emiten ini. Untuk teman-teman tadi yang mengakumulasi sesuai dengan average price emiten ini, teman-teman, menurut saya karena memang volume juga tidak begitu besar yang terjadi di emiten ini, teman-teman bisa memasang setting sell di 106, di mana dari 105 ke 106 itu sudah terjadi kenaikan sekitar 0,9. Berarti teman-teman punya keuntungan sekitar 0,4% di kenaikannya. Ini untuk amannya karena volume transaksi tidak begitu besar, teman-teman. Sehingga teman-teman jangan begitu berharap emiten ini dapat terjadi kenaikan seperti tanggal 7 bulan 12 hingga membentuk transaksi seperti tanggal 8 bulan 12. Karena volume transaksi itu menyesuaikan dengan kenaikan emiten ini untuk esok harinya. Harap bersabar dan tunggu momentumnya untuk teman-teman bisa melakukan atau setidaknya teman-teman bisa mendapatkan profit taking yang cukup maksimal di emiten ini. NRG menurut saya sudah cukup menarik, teman-teman. Emiten ini mampu memiliki volume hingga 3 juta lembar. Distribusi sudah tidak terlihat. Emiten ini tadi diakumulasi. Jika kita lihat transaksi di negonya juga tidak ada. Jadi menurut saya emiten ini sebaiknya ditunggu saja. Saat terjadi transaksi atau terjadi koreksi di 104, teman-teman. Untuk yang seperti ini, teman-teman patutnya bersabar. Jangan dulu mengakumulasi, tapi lebih memastikan apakah akan terjadi pantulan ketika emiten ini menyentuh 104. Yang kita harapkan adalah kenaikan. Jadi kalau naik koreksi, sebaiknya teman-teman wait and see di emiten ini. Terus bersabar dan berhati-hati supaya teman-teman bisa mendapatkan cuan yang maksimal. Tunggu 104. Jika 104 ternyata tembus lebih dalam, namun volume transaksi semakin banyak, teman-teman tetap harus menunggu emiten ini bisa sampai di zona hijau dengan melihat supportnya kembali, yaitu berada di 93. Seperti itu, jangan akumulasi saat emiten ini closing ataupun bergerak selalu di zona merah. Tetap ada risiko. Zinc, Kapuas Primakul sebenarnya sudah semakin baik, teman-teman. Emiten ini tadi mampu naik hingga 1%, 105 dan closingnya di 103. Dengan volume transaksi yang jauh lebih baik daripada transaksi di tanggal 17 kemarin, menurut saya emiten ini akan berpotensi mengejar untuk Golden Cross MA5 dan MA20. MA20 sendiri kurang lebih berada di harga 113. Kita harapkan emiten ini akan sedikit demi sedikit mengejar ke harga tersebut. Pastikan mengakumulasi selalu dalam kondisi atau terjadinya pantulan di emiten ini. Untuk target jangka panjang, menurut saya emiten ini akan berpotensi menuju ke 135 untuk resistan awalnya. Untuk resistan berikutnya, tentu jangka panjang emiten ini berpotensi menuju ke 162. Tetap ada risiko dan bermain santai di emiten ini. Jika kita melihat volume transaksi emiten ini memang selalu dijaga di atas 1 juta. Jadi menurut saya Zinc sendiri cukup aman, namun tetap harus dipantau, teman-teman. Jangan sampai teman-teman nyangkut di emiten ini, karena sejauh ini emiten ini baru membagikan dividen di tahun 2019. IATA naiknya hingga 2%, closingnya di
harga ARB. Untuk transaksi seperti ini, wait and see lagi teman-teman. Kita lihat apa yang akan terjadi ketika emiten ini menyentuh di resistan, di support 64. Hari ini emiten ini telah menembus supportnya di 68 dan closing di 67. Volume transaksi juga semakin menurun di bawah 2 juta lembar dan asing masih melakukan distribusi di emiten ini. Belum layak untuk dilakukan tektok teman-teman. Harap bersabar. Kita tunggu emiten ini mampu closing setidaknya di zona hijau seperti transaksi yang terjadi pada tanggal 1 bulan 11 tahun 2021. Jangan dulu akumulasi. Jika teman-teman lihat di sini, polanya sepertinya satu hari transaksi cukup tinggi dan satu hari kemudian volume transaksi dibuat rendah. Satu hari kemudian volume transaksi tinggi. Jadi kalau kita lihat seperti ini, sepertinya besok volume transaksi akan tinggi. Tunggu di harga ARB, semoga ada pantulan dan teman-teman bisa cuan maksimal di emiten ini. Tetap ada risiko. Tidak disarankan untuk hold, hanya untuk teman-teman yang mau hit and run dan berani ambil keputusan untuk melanjutkan ataupun cut loss di emiten ini. Koko mampu naik hingga 13% dan closingnya di 8%. Untuk emiten ini, teman-teman harus berhati-hati jika teman-teman sudah melakukan transaksi di emiten ini. Buat teman-teman yang sudah mengakumulasi emiten ini, dengan average price berada di 307 dan closing di 308. Dan jika teman-teman lihat di sini, ternyata emiten ini memiliki volume transaksi yang terkadang rendah, bisa di bawah 100.000 lembar. Untuk volume transaksi yang seperti ini, teman-teman harus menggunakan lot kecil jika ingin bertransaksi di emiten ini. Jika teman-teman menggunakan transaksi yang besar, saya yakin bandar dapat membaca jumlah lot yang teman-teman masukkan ke emiten ini, sehingga teman-teman berpotensi nyangkut di emiten ini. Untuk transaksi esok hari, menurut saya teman-teman bisa memasang target sell di 312. Ini untuk amannya teman-teman, karena average price Koko sendiri berada di 307. Ini yang kita lihat seperti transaksi yang terjadi pada tanggal 17 bulan 11 dan esok harinya emiten ini mampu naik hingga 10%. Namun dengan volume transaksi yang jauh lebih rendah, dibanding volume transaksi yang terjadi di tanggal 17. Dan untuk amannya teman-teman, silakan jika teman-teman ingin bertransaksi hit and run di emiten ini dengan batas risiko dengan jumlah lot yang kecil dan tidak begitu besar. Kalau saya lihat, sebentar saya lihat dulu untuk Koko. Jumlah lot yang ditampilkan di emiten ini sendiri hanya sekitar 3.000-an teman-teman. 3.000-an, jadi menurut saya untuk lot yang dipasang di bid offer ini tidak begitu besar, sehingga menurut saya transaksi yang cocok, jumlah lot yang cocok di emiten ini hanyalah berkisaran 100 lot. Tetap ada risiko teman-teman ya. Walaupun jika kita lihat di sini, asing telah melakukan akumulasi dari tanggal 10 hingga tanggal 20 bulan 12 ini. Namun, seperti yang saya bilang tadi, terkadang volume transaksi bisa cukup rendah di emiten ini. HKMU tadi sempat naik, betul-betul naik memang. Saya lihat di data RTI, adanya transaksi di emiten ini di 56, 57, 58. Memang dengan volume transaksi yang semakin menurun dibanding hari Jumat kemarin,
Betul, di hari Jumat kemarin, emiten ini menurut saya sekarang akan berpotensi menuju ke 50, teman-teman. Jadi teman-teman harap berhati-hati jika bertransaksi di emiten ini dan lebih condong untuk transaksi hit and run di emiten ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita lihat teman-teman, volume transaksi semakin menurun dibanding minggu di tanggal 29 bulan 11, minggu di tanggal 6 bulan 12, dan semakin menurun lagi di tanggal 13 di minggu tanggal 13 bulan 12. Dan memang ini baru hari pertama teman-teman, tapi menurut saya dengan volume transaksi yang cukup lumayan selisihnya, kita akan lihat jika tidak ada volume transaksi yang cukup lumayan di emiten ini, maka saya memperkirakan emiten ini berpotensi menuju ke harga 50. Untuk sekarang, saran saya menurut saya, teman-teman silakan bertransaksi hit and run di emiten ini. Kita tunggu teman-teman ya. Apalagi jika kita lihat di tanggal 9 bulan 12 kemarin, emiten ini memiliki volume transaksi yang cukup lumayan teman-teman. Ada volume transaksi 23 juta lembar. Ini yang kita harapkan, adanya pantulan karena adanya volume transaksi ini teman-teman. Tapi selama volume transaksi semakin menurun, menurut saya emiten ini berpotensi dulu menuju ke 50 untuk mengganggu psikologis teman-teman yang sudah masuk di emiten ini. NIK minus di 69 dan mampu closing di plus 1% di 71. Volume transaksi semakin meningkat, tapi menurut saya tidak terlalu signifikan terjadi distribusi di emiten ini. Saran saya jangan dulu mengakumulasi emiten ini, tunggu volume transaksi seperti yang terjadi pada tanggal 5 bulan 11. Ini untuk amannya teman-teman transaksi di emiten ini. Seperti yang teman-teman tahu, emiten ini sendiri telah banyak memakan korban teman-teman, di mana kenaikannya tidak begitu seberapa, atau teman-teman tunggu saja volume transaksi seperti yang terjadi di bulan 11, di mana pada bulan tersebut emiten ini memiliki volume transaksi yang jauh lebih baik dibanding volume transaksi di bulan 10. Dan hasilnya di bulan 12 emiten ini mampu naik hingga 5%. Walaupun sekarang masih berada di minus 1%. Jadi kita tunggu. Jika memang volume transaksi tidak begitu baik, tidak lebih baik daripada di bulan 11, maka sebaiknya teman-teman abaikan emiten ini. Jangan melakukan akumulasi ataupun tektok di emiten ini ke tempat risiko. ILS Agro Yasa Lestari sempat naik 8% dan closing di 4% di 312. Emiten ini menurut saya masih akan koreksi teman-teman. Silakan teman-teman menunggu emiten ini di range harga 246. Perlu diingat, sebentar lagi bulan akan berganti ke Januari, ke tahun 2021. Saya melihat masih ada potensi kenaikan emiten ini. Namun sebaiknya tunggu saja. Sebaiknya teman-teman akumulasi kembali atau lakukan transaksi kembali ketika emiten ini menjelang closing di 2021 untuk mendekati di bulan 2022. Tidak sarankan mengakumulasi saat emiten ini ternyata koreksi pada menjelang akhir tahun 2021. Sebaiknya seperti itu teman-teman, untuk amannya bertransaksi di emiten yang memiliki volume yang semakin naik dari bulan 11 menuju bulan 12. Jika teman-teman lihat, bulan 12, bulan 11 emiten ini naik hingga 111%, dan di bulan 12 emiten ini masih naik lagi hingga 107%.
bermain di momentum bulanannya saja untuk amannya bertransaksi di IYLS. Tetap beresiko dengan teknik transaksi yang seperti ini. PPRO, volume transaksi hanya di 300 ribuan saja. Emiten ini naik namun sempat koreksi dan akhirnya mampu kembali ke harga 0%-nya yaitu di 67. 66 merupakan support emiten ini. Jadi seharusnya sebentar lagi akan terjadi pantulan di emiten ini. Karena jika kita lihat dari monthly-nya, volume transaksi yang terkumpul di bulan 11 itu di 5 juta. Sedangkan volume transaksi di bulan 12 ini baru di sekitar 2,6 juta. Ini berarti jika ingin volume transaksi jauh lebih baik, maka emiten ini harus setidaknya 2 kali uptrend supaya terjadi akumulasi seperti yang terjadi di bulan 1, di tanggal 1 bulan 10, dan tanggal 4 bulan 10 tahun 2021. Tanpa adanya kenaikan di emiten ini, maka menurut saya Bandar akan terus menjaga emiten ini di range harga bawah, di range harga 66, bahkan bisa dibawa ke 64 untuk membuat retail frustasi di emiten ini. Sekarang sudah tanggal 20 teman-teman, sebentar lagi libur Natal itu jatuh di hari Sabtu. Dan sepertinya silakan teman-teman cek di kalender, sepertinya tidak ada lagi hari libur. Tetap terjadi transaksi normal di emiten di IHSG. Tanggal 21 hingga tanggal 24 bisa terjadi transaksi, dan tanggal 27 hingga tanggal 31 yaitu closing bulan Desember tahun 2021. Kita tunggu momentum mendekati 2 minggu ini. Silakan teman-teman perhatikan kembali jika ingin mengakumulasi emiten ini. Namun yang pasti emiten ini masih belum bergerak. Volume transaksi tidak jauh lebih baik daripada bulan 11. Jadi kita tunggu apakah akan ada pantulan di 66 atau akan ada pantulan di 64. Tunggu emiten ini mampu closing di zona hijau, ataupun transaksinya terjadi di zona hijau, dan teman-teman harus pastikan tidak closing di 0%. Saya takutnya itu terjadi prank teman-teman. Teman merasa bahwa oke, ini sudah naik namun ternyata masih belum. Tetap ada risiko dan pantau terus. Karena menurut saya resisten kuat emiten ini berada di 70 teman-teman. Biasanya kalau sudah sampai 70 potensi untuk mantul di atasnya. Jadi untuk bermain di emiten ini, akumulasi sebenarnya bisa dilakukan ketika emiten ini berada di bawah 70. Namun saya tetap menyarankan jika ingin cepat, teman-teman akumulasinya itu saat closing di zona hijau. Dan besoknya langsung jual ketika emiten ini sedang uptrend. Seperti itu teman-teman, yang penting cuan tipis tapi cukup maksimal. HMSP closingnya di minus 1 teman-teman di 970. Dan teman-teman lihat transaksi dari tanggal 25 bulan 11 hingga tanggal 20 ini selalu lebih dominan distribusinya teman-teman. Asing melakukan penjualan di emiten ini, maka menurut saya emiten ini berpotensi menyentuh ke 950. Jika kita lihat dari volume transaksi emiten ini di satu bulanannya, kita melihat di sini emiten ini hanya memiliki volume sekitar 2 juta lembar saja, dan di bulan 11 6 juta. Ini cukup jauh. Harap berhati-hati teman-teman, karena emiten ini sekarang berada di supportnya. Harga terendahnya saya coba perhatikan lagi, 950. Oh belum,
Harga terendahnya di bulan ini itu berada di 950, yaitu di tanggal 20 bulan 8 tahun 2021. Jadi teman-teman, jika support ini disentuh, maka berpotensi akan menuju ke support baru. Saya coba cari dulu, supportnya itu berada di range harga berapa, jangan sampai terlalu dalam. Tadi berada di 950, oke, berada di sini. Berpotensi menuju ke 825. Hati-hati, dan sebaiknya untuk sementara ini teman-teman bermain hit and run saja di emiten HM Sampurna. HM Sampurna sendiri tahun 2021 ini tetap membagikan dividen di bulan 6 72,8. Baik, kita tunggu saja pergerakannya ketika di bulan 1 nanti. Terima kasih teman-teman, sudah cukup sekian, tetap ada risiko, salam cuan.